Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian yang rapi dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana-sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Glow Awesome Kids Christmas Celebration dengan tema Kesukaan Besar. Acara ini dapat diikuti secara online via Zoom di hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 pukul 16 hingga 17 pada sore hari. Registrasi gratis melalui link berikut ini. Untuk informasi dan konfirmasi pendaftaran, hubungi kami melalui WhatsApp di 0859 5479 5011. Update informasi terbaru dari kami melalui Instagram glow.awesomekids, Facebook AWK Glow FC, dan YouTube Glow Awesome Kids. Catat waktunya, daftarkan segera, don't miss it and see you there. Shalom, selamat pagi, Awesome Kids. Yes, I am. Yes. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Di dalam Kristus selalu luar biasa. Katakan amin. Oh, kurang kenceng nih. Sekali lagi. Amin. Keren sekali. Nah, hari ini kita akan bersuka cita kembali. Kita akan menari memuji Tuhan karena Tuhan Yesus baik. Amin. Dan Tuhan Yesus selalu memberikan mukjizat-mukjizatnya bagi kita, dan Dia bisa menenangkan hati kita. Badai saja Dia bisa tenangkan, apalagi hati kita ya. Makanya berserah terus kepada Tuhan dan memuji menyembah Tuhan Yesus ya. Iya. Sekarang berdoa dulu ya. Yuk kita posisi berdoa. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau Allah yang teramat baik bagi kami. Engkau Allah yang selalu memberikan mukjizat yang pasti dan nyata bagi kami. Engkau Allah yang menenangkan hati kami. Dan pada pagi hari ini, pada hari yang indah ini, kami mau berdoa bersama-sama kepadamu, mengucap syukur, menyembahmu, dan kami mau berdoa seperti yang kau ajarkan di dalam Alkitab, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haha. Mari kita memuji Tuhan karena Yesus sayang aku, ku terima berkat dari Tuhan. Haha. Berdiri yuk, berdiri. Lompat. Sayang padaku, berkat ku terima, berkat ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat ku terima, berkat ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat ku terima. Yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Karena Tuhan sayang padaku, ku terima, ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat ku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Terima berkat Tuhan. Siapa yang mau terima berkat Tuhan sepanjang hari ini? Ayo angkat tangannya. Yang mau terima berkat dari Tuhan, ikuti kakak Antas, lompat yang paling tinggi. 1, 2, 3. Yeah. Dan katakan sama-sama, haleluya. Yesus baik. Yeah. Sekarang saatnya kita akan menyembah Tuhan. Yuk semuanya tetap berdiri ya. Kita angkat dulu tangan kita posisi menyembah Tuhan. Karena Tuhan Yesus Allah penyedia mujizat, berkat bagi kita. Dia yang mampu mengalahkan kejahatan si iblis. Dan juga dia yang mampu membuat semua badai dan gelombang menjadi tenang. Jadi hati kita jadi tenang. Yuk kita tenangkan hati kita. Kita memuji Tuhan. Haleluya. Tenanglah kini
Tuhan memimpin langkahku di setiap saat dan tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang Tuhan Yesus luar biasa. Sekarang saatnya kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Yuk semuanya duduk tenang. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kalian. Fokuskan pandangan kalian. Dan tidak lari-lari, tidak jalan-jalan, tidak lompat-lompat. Duduk yang tenang pokoknya ya. Nah, Kak Antes mengucapkan selamat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan juga salam dari kakak-kakak trainer juga yang lain. I love you so much. We love you so much. Jesus love you so much. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Apa kabar semuanya? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. 2020 tahun perkenanan Tuhan. Sekali lagi adik-adik, 2020 tahun perkenanan Tuhan. Kembali lagi bersama Kak Priska di sini untuk menyampaikan firman Tuhan untuk adik-adik di minggu ini. Nah, sekarang siapa coba yang udah siap dengarkan firman Tuhan? Udah pada rapi nih duduknya. Bagus ya adik-adik. Berarti adik-adik sudah terbiasa untuk siap mendengarkan firman Tuhan. Oke, sekarang kita berdoa ya adik-adik. Lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami sudah menyanyi untuk Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Bantu kami ya Tuhan Yesus, supaya kami bisa mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, tahu gak sekarang udah minggu ketiga loh di bulan November.
Berarti sebentar lagi udah mau Natal, udah mau masuk bulan Desember. Wah, hebat ya. 2020 sudah mau habis. Berarti adik-adik jangan lupa ya, harus selalu terus bersyukur kepada Tuhan Yesus karena kita sudah melewati minggu ketiga di bulan November ini dengan berkat dan kasih setia Tuhan. Oke adik-adik, nah sekarang udah siap belum dengarkan firman Tuhannya? Tetap duduk yang manis ya, jangan kemana-mana dulu. Hari ini, hari Minggu yang indah ini, Kak Priska akan membawakan firman Tuhan tentang apa yo? Ini firman Tuhannya tentang Yesus sendiri, yaitu waktu Yesus dan murid-muridnya ada di tengah badai. Ada di tengah apa? Badai. Iya. Waktu itu mereka ada di atas perahu. Tapi tunggu dulu. Kak Priska nggak mau mulai cerita dulu. Siap dulu ya adik-adik akan menyaksikan firman Tuhan berikut ini. Selamat menyaksikan. Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat, di tepi danau itu. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak. Dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk. Dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, kau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam! Tenanglah!" Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut, dan berkata seorang kepada yang lain, Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Nah, adik-adik sudah dengarkan firman Tuhan yang barusan. Nah,
Nah, sekarang kakak mau cek dulu nih. Pas terjadi badai, Tuhan Yesus bisa apa? Iya betul, Tuhan Yesus bisa meredakan badai. Jadi adik-adik belajar apa dari situ? Berarti Tuhan Yesus itu berkuasa. Tuhan Yesus itu apa? Berkuasa. Jadi dalam keadaan apapun Tuhan Yesus itu tetap Tuhan, tetap Yesus yang berkuasa. Jadi adik-adik tidak perlu takut. Selalu ingat, dalam keadaan badai apapun, mau badai sekencang apapun, masalah sebesar apapun, tapi Tuhan Yesus tetap yang berkuasa. Dan Tuhan Yesus mampu melakukan apapun buat adik-adik. Oke? Ingat ya, selalu ingat nih, Tuhan Yesus itu adalah yang berkuasa. Oke adik-adik? Nah, selain Tuhan Yesus adalah selalu Tuhan yang berkuasa, terus adik-adik belajar apa lagi? Nah, dalam segala kejadian apapun, adik-adik harus selalu ingat, Tuhan Yesus adalah Tuhannya alam semesta. Makanya kakak Priska tadi bilang Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan alam semesta. Jadi misalnya nih, kadang-kadang kan ada kejadian-kejadian yang mungkin menakutkan buat adik-adik. Misalnya ada bencana alam, ada banjir, ada gempa bumi. Wah, misalnya ada kecelakaan, macam-macam deh. Misalnya seperti tadi peristiwa di firman Tuhan barusan, ada tiba-tiba badai, angin besar yang mungkin membuat adik-adik takut. Nah, adik-adik harus selalu ingat bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhannya alam semesta. Walaupun kejadian-kejadian seperti itu terjadi, tapi adik-adik harus selalu ingat bahwa semuanya ada dalam kendalinya siapa? Ada dalam kendalinya Tuhan Yesus. Jadi adik-adik nggak usah takut. Walaupun ada kejadian-kejadian seperti itu, Tuhan Yesus tetap adalah Tuhannya alam semesta. Oke adik-adik. Nah, berikutnya apalagi coba yang adik-adik bisa pelajari? Waktu ada badai, adik-adik harus gimana? Tadi di firman Tuhan ada sih yang takut, ada sih yang khawatir. Nah, tapi kan adik-adik sudah dengar firman Tuhan. Jadi adik-adik sudah belajar dong, kalau terjadi badai atau terjadi sesuatu yang membuat adik-adik takut, atau terjadi sakit penyakit deh misalnya, atau terjadi sesuatu yang adik-adik tidak harapkan. Nah, harus gimana yuk? Apakah adik-adik harus ngambek, teriak-teriak, takut? Gimana? Iya, adik-adik sudah belajar kan bahwa adik-adik tidak perlu panik. Apa sih panik, Kakak? Panik itu adalah takut yang berlebihan. Nah, misalnya kalau misalnya terjadi ada yang sakit atau terjadi badai seperti tadi, itu adik-adik mungkin merasa takut tapi tidak perlu panik. Adik-adik harus tetap ingat kan tadi udah dijelaskan kan, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhannya alam semesta, semuanya ada dalam kendali Tuhan. Jadi adik-adik gak perlu panik, tetap tenang. Nah, adik-adik harus tetap tenang, gak perlu panik.
Mungkin sih kalau misalnya terjadi badai seperti tadi, tiba-tiba angin kencang, tiba-tiba kapalnya goyang-goyang misalnya, tiba-tiba ada yang sakit dalam keluarga adik-adik, terus katanya dokter sakitnya parah. Mungkin adik-adik merasa takut, tapi adik-adik ingat Tuhan Yesus adalah Tuhannya alam semesta yang berkuasa. Jadi adik-adik gak perlu panik. Kalau merasa takut sedikit gak apa-apa sih. Adik-adik harus jangan panik dan tetap berdoa. Tuhan Yesus pasti akan kasih yang terbaik buat adik-adik. Nah, adik-adik tidak boleh panik dan tetap apa tadi? Tetap berdoa. Nah, tetap berdoa, tetap setia. Dan nanti setelah adik-adik sudah berdoa, setia, tidak panik, menunggu apa? Menunggu mujizat dari Tuhan. Pasti adik-adik akan mendapatkan yang terbaik dari Tuhan Yesus. Oke adik-adik, siap gak nih? Siapa nih yang siap nih? Kalau ada apa-apa tidak boleh panik, gak boleh langsung marah-marah, gak boleh langsung ngambek-ngambek. Terus gak boleh gak boleh langsung melakukan hal yang tidak baik. Misalnya ada sesuatu yang tidak baik terjadi. Misalnya apa ya? Misalnya ada yang sakit, seperti tadi Kak Priska bilang. Terus kata dokter, sakitnya parah, jangan-jangan tidak bisa sembuh. Nah, jangan langsung panik, nangis, terus takut, gawat kalau kayak gitu gak bisa sembuh. Itu berarti adik-adik sudah terlalu panik. Nah, kalau adik-adik sudah merasa takut seperti itu, adik-adik ingat Tuhan Yesus adalah Tuhan semesta alam yang berkuasa. Jadi adik-adik tidak perlu panik, tetap berdoa. Oke adik-adik, siap ya kalau ada badai, tidak boleh panik. Betul adik-adik. Oke adik-adik, sekarang firman Tuhannya kan sudah selesai. Nah, adik-adik sudah belajar dari firman Tuhan yang barusan. Nah, sekarang tinggal adik-adik harus selalu ingat untuk melaksanakan firman Tuhan. Oke ya adik-adik, sekarang kita mau apa? Mau berdoa. Oke adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau menjadi anak yang selalu taat, tidak panik, dan tetap berdoa. Tuhan Yesus, bantu kami ya. Berkati Papa Mama, kakak adik, teman-teman, dan semua orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Semua yang siap melakukan firman Tuhan katakan amin. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi di firman Tuhan berikutnya. Senang banget Kak Priska hari ini udah jumpa sama adik-adik. Jangan lupa ya, adik-adik harus selalu ingat untuk melakukan firman Tuhan. Selalu bersemangat untuk melakukan dan menjadi saksi-saksi anak-anak Tuhan Yesus yang baik. Terus jangan lupa jaga kesehatan. Tetap ya cuci tangannya, jaga kebersihan. Kalau harus keluar harus pakai masker. Terus kalau habis dari luar harus cuci tangan. Nah, terus harus tetap setia, tetap berdoa, selalu bersemangat walaupun adik-adik semua tinggal di rumah. Tapi adik-adik harus selalu melakukan yang terbaik bagi Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah sudah baik banget sama adik-adik. Oke adik-adik, sampai jumpa adik-adik di firman Tuhan minggu-minggu berikutnya. Bye, Tuhan Yesus memberkati.